Halo Sobat Alur Cerita Film, berjumpa lagi di Ahmad Irwan Channel, channel yang akan membahas dari sebuah alur cerita film yang seru. Yang kali ini kita akan membahas film yang berjudul Escape from Tarkov Raid. Sebuah film pembuka video game, yang berjudul sama dengan filmnya, yang menceritakan sekelompok elit pasukan bayaran Rusia, yang mendapatkan misi untuk mencari sebuah dokumen rahasia yang sangat penting, di sebuah daerah zona perang di dekat perbatasan Rusia, yang dikuasai NATO dan sekutu. Jadi, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk saja ke alur cerita filmnya. Selamat menyaksikan. Ramai di berita-berita nasional berbahasa Rusia yang memberitakan mengenai terjadinya konflik berdarah di sebuah wilayah persemakmuran Rusia, yang bernama Norvinsk, akibat dari perlawanan kelompok faksi militer bernama SCAF, yang menginginkan Rusia untuk angkat kaki dari wilayah tersebut, sekaligus memberikan kemerdekaan mutlak untuk Norvinsk kepada kelompok SCAF, yang diam-diam mendapatkan dukungan militer dari NATO, untuk melakukan perlawanan terhadap Rusia, dan karena atas desakan dunia internasional, atau PBB, militer Rusia pun dengan terpaksa meninggalkan Norvinsk. Namun karena mengetahui rencana busuk NATO yang telah mengirim pasukan bayaran bernama USIH untuk membantu militan lokal melawan militer Rusia dan juga untuk menjaga sebuah tempat tertutup di Norvinsk bernama Tarkov, yang begitu dijaga dengan ketat oleh pasukan USIH. Karena di Tarkov terdapat fasilitas penelitian barat bernama Terra Group milik NATO yang oleh pihak Rusia dicurigai sebagai tempat pembuatan senjata biologis. В Липецкой области после эвакуации населения до сих пор сохраняется напряженная обстановка. На блокированных территориях повсеместно орудуют банды мародеров, а в районе Таркова активизировали свою деятельность частные военные компании. Среди них западные ЧВК, представляющие интересы международной корпорации Terra Group, а также, по некоторым данным, российская частная военная компания BR. Присутствие последней в неспокойном регионе по-прежнему не подтверждается российскими официальными властями. Yang karena itu, melalui perusahaan militer swasta Rusia bernama BR, Rusia pun mengirim sebuah tim kecil dari BR masuk ke Tarkov, untuk mencari bukti-bukti kuat program senjata biologis NATO. Может затянуться. Командир, почему мы не можем просто зачистить этот долбанный Тарков? Lalu kemudian di pangkalan militer BR, bersiaplah kelompok penyerang pertama atau tim BR-1, yang salah satu anggotanya bernama Skif terlihat galau sebelum keberangkatan tim BR-1, karena di saat itu Skif belum berpamitan dengan kekasihnya. Dan karena melihat kegalauan di wajah Skif, sang komandan pun mengizinkan semua anggotanya untuk berpamitan kepada keluarga mereka sebelum menjalankan tugas, dan kembali berkumpul 4 jam kemudian atau di jam 11 malam untuk berangkat ke Tarkov. Namun di saat bertemu dengan kekasihnya, Skif justru bertengkar karena kekasihnya tidak mengizinkan Skif untuk berangkat ke Tarkov, dan mengancam akan meninggalkan Skif jika dia tetap pergi, yang di saat itu Skif tetap memutuskan kembali ke pasukannya. Yang sayangnya di saat telah berada di pangkalan, Skif justru ditinggal oleh rekan dan komandannya, yang telah terbang dengan heli menuju Tarkov, yang menurut info dari tentara setempat, Komandan Skif telah memajukan jadwal keberangkatan ke Tarkov secara tiba-tiba, hingga membuat Skif bingung memutuskan apa yang harus dia lakukan selanjutnya. Dan setelah itu, pusat komando BR pun terputus kontak dengan tim penyerang BR-1 yang berada di Tarkov. Yang karena itu, dikirimlah tim pencari, yang di saat itu, tim pencari, atau bisa disebut tim BR-2, telah masuk ke wilayah terisolasi Tarkov secara diam-diam, untuk menemukan keberadaan tim BR-1, di mana Skif turut bergabung di dalam tim BR-2 sebagai leader tim BR-2, yang saat itu Skif berhasil menghabisi kelompok milisi lokal atau dikenal dengan kelompok SCAF, yang masuk ke perimeter pertahanan tim BR-2, yang sedang bersembunyi di salah satu gudang di perkebunan Tarkov. Namun, milisi tersebut berhasil selamat dari tembakan Skif, dan menyerang balik salah satu anggota tim BR-2, yaitu Sirp, hingga membuatnya terkapar karena luka tembakan serius di tubuhnya. Namun karena di saat menghabisi milisi lokal tersebut, tim BR-2 mengeluarkan banyak tembakan dan ledakan, maka tanpa diundang,
Datanglah 8 orang pasukan patroli dari pasukan bayaran Sih, dari arah gedung bengkel di depan gudang persembunyian tim Biar 2, yang langsung menembak ke arah tim Biar 2, hingga akhirnya, terjadilah baku tembak di lokasi tersebut antar dua kelompok pasukan bayaran. Нас тут как прижали! Готов! Ты же, сука! Воняет! Воняет, сука! Yang setelah terjadi jual beli tembakan yang cukup lama di antara dua kelompok tersebut, maka beberapa personil dari masing-masing pasukan tersebut pun terluka dan gugur. Yang salah satunya dari tim Biar 2 yaitu Demon, yang gugur terkena serpihan ledakan. Yang karena itu, kedua belah pihak memutuskan untuk mundur, guna menghindari bertambahnya korban dari masing-masing personil. Dan di saat tim Biar 2 telah berada di dekat sebuah bangunan kosong, mereka pun masih belum bisa melakukan kontak dengan tim Biar 1. Hingga di saat itu, salah satu personil tim Biar 2 bernama Voron, menyarankan untuk melewati kompleks gedung tersebut agar mereka tidak kehilangan personil kembali. Namun karena Skiff di saat itu tetap menginginkan menyisir gedung tersebut, maka sang ketua tim, yaitu Moss, memerintahkan anggotanya untuk menyisir gedung, yang saat berada di dalam, kontak senjata pun kembali terjadi. Yang kali ini mereka berhadapan dengan banyak anggota dari milisi Skav, yang diperparah dengan munculnya pasukan Usih dari sisi lain. Патруль диких минус. Контроль. Опять повсюду эта хуйня. Иди туда! Yang membuat tim Biar 2 terjebak di koridor penghubung dua gedung, hingga kembali satu orang lagi. Personil dari tim Biar 2 yaitu Moss, gugur di pertempuran jarak dekat tersebut, akibat terkena tembakan dari milisi Skav. Lalu di saat Skiff, Green, For, dan Atlet telah berada di ujung tanduk, karena telah terjepit oleh dua kelompok pasukan yang terus menyerang mereka yaitu, Usih dan Skav. Dari arah belakang pasukan milisi Skav datanglah Voron dan Bermali, yang langsung menghabisi semua pasukan Skav yang menyerang Skiff dan lainnya. Dan melalui jalur tangga darurat, mereka pun akhirnya bisa meloloskan diri dari serangan brutal dua kelompok pasukan tersebut. Lalu di saat para personil tim Biar 2 sedang beristirahat, Skiff yang di saat pertempuran menemukan kamera helm dari anggota Skav pun melihat hasil dari video yang telah direkam kamera tersebut, yang ketika itu Skiff pun menemukan rekaman video pembantaian massal terhadap para pekerja Terra Group yang dilakukan personil Usih, yang juga di kamera tersebut terekam saat-saat pembantaian terhadap tim Biar 1, yaitu tim Skiff, yang di saat itu, tim Biar 1 telah berhasil mencuri dokumen lab Terra Group. Tetapi, karena penyamaran mereka berhasil terbongkar oleh pasukan Usih, maka terjadilah kontak senjata jarak dekat dengan pasukan Usih yang menewaskan semua personil tim Biar 1. Yang karena itu, maka personil Biar 2 pun berencana untuk membalas dendam dengan melakukan serangan dadakan ke fasilitas Polihim di tengah kota Tarkov, yang merupakan salah satu basis pertahanan dari pasukan Usih di Tarkov. Yang dengan gerakan senyap,
mereka pun berhasil membuat terkejut hampir semua pasukan Usih. Whose gun is that? Dan setelah melakukan pertempuran jarak dekat yang cukup lama dengan pasukan Usih, karena faktor kekurangan personil dan amunisi, satu persatu personil dari tim Biar 2 pun mulai gugur di dalam pertempuran brutal tersebut, terutama di saat terjadi kontak senjata. Dengan beberapa pasukan Usih di dalam ruang ganti, di mana di saat itu, tinggal Skiff seoranglah yang masih sanggup bertahan, dan masih melakukan duel senjata jarak dekat, dengan seorang pasukan Usih yang begitu cepat dan terlatih. Hingga di saat itu, pertarungan mereka pun harus terhenti karena datanglah sekelompok orang dari militan SCAF yang langsung menyerang mereka berdua. Hingga di saat itu mereka pun harus lari menyelamatkan diri masuk ke dalam hutan untuk menghindari tembakan dari militan SCAF. Yang pada saat itu, Skiff pun memilih untuk menyelamatkan personil Usih yang bernama Mike tersebut dengan menembak militan SCAF yang berada di belakangnya, dan karena pertolongan Skiff tersebut, akhirnya mereka pun bekerja sama untuk saling melindungi. Hey, front! Namun di saat mereka tengah beristirahat di sebuah gedung kosong, Skiff yang di saat itu mendapat tugas pertama untuk berjaga, tanpa sepengetahuan Mike yang di saat itu tengah tertidur, Skiff pun diam-diam menggeledah tas Mike dan menemukan dokumen rahasia dari Terra Group yang selama ini menjadi misi tim Biar 2, dan tanpa ragu, Skiff pun segera mengambilnya dan membawanya ke benteng pertahanan tentara Rusia. Namun di saat itu, password masuk yang Skiff sebutkan di speaker keamanan ditolak, dan pihak keamanan meminta tiket khusus untuk bisa masuk ke dalam benteng Rusia, yang karenanya, Skiff pun pergi ke Ogrizok yang merupakan seorang penada barang ilegal di Tarkov, untuk menukarkan dokumen Terra Group yang Skiff simpan, dengan tiket masuk ke benteng Rusia. Namun setiba di tempat Ogrizok, tawaran Skiff pun ditolak oleh Ogrizok, karena Ogrizok tahu kalau dokumen tersebut banyak diburu oleh pasukan bayaran di Tarkov. Sehingga Skiff pun kembali dengan tangan hampa. Dan di saat Skiff akan mengambil dokumen Terra Group, tiba-tiba saja muncul Mike yang terlihat marah, karena dokumen tersebut telah dicuri darinya. Karena di saat itu, Mike berencana untuk menyerahkan dokumen yang berisi eksperimen senjata biologis Terra Group tersebut ke media independen. Setelah Mike berhasil keluar dari Tarkov dengan selamat, yang karena niatan baik Mike tersebut, Skiff pun ikut bergabung untuk membantu Mike, dengan pergi menyerang para penjaga menara komunikasi Ogrizok untuk mendapatkan tiket masuk Terra Group. Namun rupanya, приобрести билет из Таркова на Большую Землю в обмен на ваш утерянный багаж. serangan mereka tersebut diketahui Ogrizok, yang langsung melaporkannya ke ketua divisi militan SCAF, yang juga memberitahukan kalau Skiff memegang dokumen lab Terra Group. Yang di saat setelah Skiff dan Mike berhasil masuk ke dalam benteng militer Rusia, tiba-tiba saja di saat itu, satu persatu personil militer Rusia yang berjaga di menara benteng, tewas tertembak karena tembakan dari arah luar, yang kemudian dibarengi dengan serangan mortar hampir di semua sisi benteng pertahanan militer Rusia. Нет, мне наверх.
Yang rupanya serangan tiba-tiba tersebut dilakukan oleh milisi SCAF yang dibantu juga oleh pasukan bayaran Usih, dan di tengah-tengah baku hantam jual beli tembakan dengan militer Rusia tersebut, Skiff dan Mike pun terjebak di dalamnya, dan berusaha untuk menyelamatkan diri dengan terus berlari ke arah benteng utama. Namun karena sulit dibedakan dan berasal dari luar benteng utama, Skiff dan Mike pun akhirnya menjadi sasaran tembak dari para personil penjaga benteng yang menembaki mereka dengan senjata berat, hingga memaksa Skiff dan Mike untuk berlindung. Lalu karena dinding benteng luar telah berhasil dihancurkan oleh militan SCAF, maka dengan bergelombang, masuklah ratusan personil SCAF dan Usih yang langsung menyerang personil militer Rusia yang berada di balik benteng, yang karena serangan tersebut, memancing ledakan hebat dari C4 yang telah ditanam di dalam benteng terluar, sebagai antisipasi terhadap serangan musuh. Yang ledakan C4 tersebut juga berhasil melukai. Don't save them! This heavy machine gun! They destroy helicopters! I'm at it! Skiff dan Mike, hingga ledakan tersebut menewaskan Mike di tempat, sedang Skiff di saat itu berada dalam kondisi sekarat tidak sadarkan diri, bercampur bersama mayat-mayat pasukan Usih dan militan SCAF yang telah tewas di dalam benteng, yang kemudian, datanglah beberapa personil militer Rusia yang melakukan penyisiran terhadap mayat-mayat penyerang, dan berhasil menemukan kotak dokumen Terra Group di balik rompi Skiff, yang oleh pasukan militer Rusia kotak tersebut dikenal dengan nama Black Fox. This is Black Fox. Jackpot. Lalu setelah Black Fox berhasil ditemukan dan Skiff dianggap termasuk dari kelompok pasukan penyerang. Skiff yang di saat itu sekarat dan masih merupakan personil dari tim Biar 2 kiriman pemerintah Rusia, akhirnya dieksekusi mati oleh pasukan militer Rusia. Dan film pun berakhir.